Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD-Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD-Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, rekan-rekan youth GKKD dimanapun berada. Apa kabarnya? Masih di rumah aja kan ya? Kita sudah minggu keempat ibadah online. Mungkin udah pada kangen ya untuk ibadah offline ya. Kumpul sama teman-teman, hangout sama teman-teman. Tapi kita mau tetap bersyukur, tetap menikmati ibadah sekalipun di rumah saja, sekalipun online. Tapi kita tahu bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada, Dia Allah Immanuel. Amin. Kita percaya sekalipun saat ini kita tidak bisa bersalaman. Mungkin udah sebulan ini kita tidak bersalaman. Tapi kita percaya kita menyatakan shalom, damai sejahtera Allah atas setiap rekan-rekan youth dimanapun berada. Sekalipun kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa bersentuhan, tapi kita percaya Tuhan Yesus dalam Roh Kudus-Nya yang menyentuh hati kita. Saya mau ajak rekan-rekan youth di rumah, coba angkat tangannya, lalu taruh tangannya di dada. Apa yang dirasakan? Yang pasti ada detak jantung, betul? Detak jantung itu berkata bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan masih punya rancangan dalam hidup setiap kita. Dia punya rancangan yang indah, Dia punya rancangan yang luar biasa. Di hari Minggu Paskah ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau hampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari saya undang rekan-rekan youth dimanapun berada untuk datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
kita katakan, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga. Kau sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah. Haleluya. Kau pikirkan tentang kami, tak terselami bagiku. Sungguh indah apa yang kau pikirkan. Sungguh indah rancanganmu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu, kami aman di dalam janji-Mu. Haleluya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan, yang kau rancangkan tentang setiap kami, tak terselami. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah, Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Mari sembahlah kita, mari hampiri tahtanya. Kami datang kepadamu, Tuhan, menyembahmu. Haleluya. 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 Kami bersyukur kami punya Allah merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Kami tahu, Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang merencanakan hal-hal yang dahsyat, hal yang baik, yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau terima setiap rancangan-Mu jadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bernyanyi, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu menguduskan, melayakkan setiap kami datang kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami. Biarlah pujian yang kami naikkan
itu disukakan oleh Engkau Tuhan. Engkau bersuka karena kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap muji Tuhan katakan amin, amin. Shalom teman-teman semua. Kita tahu hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau semuanya di sini, semua teman-teman di rumah juga, kita mau bangkit sama-sama dari setiap rasa khawatir kita. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita semakin mendekat kepadanya.
Tuhan mau kita semakin intim dengan Dia. Dan salah satu cara untuk kita intim dengan Tuhan adalah melalui persembahan kita. Saya mengajak rekan-rekan youth dimanapun berada untuk berdoa. Kita mau berikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami, apa yang ada pada kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Sebagai penyembahan kami, sebagai salah satu cara untuk kami intim dengan Engkau. Kami tahu darah Yesuslah yang membuat kami bisa mengalami keintiman dengan Engkau. Namun kami juga mau melakukan bagian kami, memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom guys, sebelum kita dengerin khotbah yang luar biasa, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan sobat muda di tempat ini ya. Kita mau ngobrol tentang kegiatan mereka selama di rumah aja. Kita mulai dari Hema, kegiatan lo ngapain aja Hem di rumah? Oke, kalau gue sendiri sih punya kegiatan tuh sebagai kaum rebahan ya, kerjaan gue rebahan, main game, makan, terus bangun, dikit lagi dah selanjutnya. Gitu ya. Ulang-ulang kayak gitu aja terus. Selain belajar dari rumah juga kan ya? Pastinya karena kita kan masih pelajar kan, jadi Oke. masih ada kelas online. Ya, good. Kalau Icel, kegiatan lo ngapain Icel di rumah aja? Kalau gue pertama hampir sama juga sih sebenarnya kayak Hema. Gue ada kuliah online pertama, terus habis itu gue ada olahraga juga di rumah. Wow. Terus habis itu ya tidur, nonton film, ya gitu aja repeat lah setiap hari. Kalau Ruth nih, ada yang beda nggak dari yang udah disebutin tadi? Paling kayak ngerjain tugas rumah sehari-hari. Terus habis itu ya lanjut lagi kayak rutinitas kuliah online, tugas online, terus mungkin skripsi online, nonton drakor, gitu aja. Wah, kalau di rumah aja, kalau sehari 2 hari sih mungkin kayaknya enak ya di rumah aja kan. Bener. Tapi kalau udah 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu udah mulai bosen nih pastinya. Nah, boleh kasih nggak tips buat teman-teman semua, kegiatan apa nih yang kalian lakukan agar nggak bosen di rumah aja? Mulai dari Icel. Kalau dari gue sendiri ya, mengatasi kebosanan di rumah, pertama olahraga gue. Wow. Nah, terus kedua Yes. bang, ini ada cerita nih bang sedikit. Aha. Jadi gue tuh ke Superindo udah kayak ke Dufan bang. Kayak Seneng bukan main ya. banget, bener. Iya. Udah kayak wahana lah pokoknya lah. Ya pertama itu gue tadi olahraga, ya terus habis itu nonton film lah paling bang kalau gue sih ya. Cara buat mengatasi nggak bosan di rumah gitu. Itu sih kalau dari gue. Oke. Kalau Ruth nih, ngatasin kebosanan gimana Ruth? Melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Contohnya? Nonton drakor sepuasnya. Drakor Beneran sepuasnya kan? ya. Iya. Jadi nonton film-film yang selama ini kita nggak bisa tonton gitu ya, biar nggak bosan. Kalau Hema? Kalau aku sih biasanya kalau udah bosen main game, aku tuh ngelakuin hal-hal yang belum aku pernah lakuin atau jarang aku lakuin tuh biasanya. Contohnya? Kayak kemarin tuh aku misalkan aku dandan make-up-an karena aku kan jarang make-up gitu kan. Iya, Terus aku kayak secara belajar. tomboy ya. Terus aku kayak belajar make-up-an gitu. Terus rambut aku karena agak sedikit panjang jadi kayak diapa-apain gitu. Jadi eksperimen ya, Eksperimen make terhadap up, diri rambut sendiri. gitu ya. Betul. Oke, itu tips biar nggak bosan guys. Kalau di rumah aja lakukan sesuatu yang selama ini kalian nggak pernah lakukan. Nah, kita mau masuk ke agak sedikit serius ya. Jadi kan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Dan banyak orang ngalami dampaknya. Kita juga ngalami dampaknya, mungkin yang sekolah jadinya sekolah di rumah, yang kerja juga kerja di rumah. Walaupun banyak yang nggak bisa kerja di rumah, tetap harus kerja di luar gitu ya. Dan kita tahu kalau dengar berita tuh kayaknya informasinya semakin banyak orang yang kena COVID-19, semakin banyak orang yang meninggal gara-gara ini. Jadinya kita dengarnya hal yang
menakutkan, hal yang mengkhawatirkan. Nah, ada nggak pesan-pesan yang mau kalian sampaikan buat teman-teman di rumah agar mereka boleh tetap kuat, tetap beriman? Mulai dari Icel lagi deh. Kalau dari gue ya, kalau menurut gue sih tetap tenang aja sih, karena bener juga gitu ketika kita libur lama nih pasti gelisah tuh kan. Iya betul. Ya kan, kayak misalnya passion gue tuh bukan di rumah doang, misalnya jalan-jalan, tapi sekarang ini di rumah terus jadinya gelisah, terus lama-lama khawatir gitu kan, sampai kapan nih kayak gini terus. Kalau gue sih gimana ya, jangan panik sih kalau menurut gue sih nggak panik gitu, karena gue percaya ada Tuhan gitu. Ada Tuhan yang menyertai kita ya, jadi nggak perlu panik. Kalau dari Hema? Kalau misalkan kita udah selama ini di karantina gitu kan, pasti ada rasa kayak bosen banget, terus kayak nggak peduli, gue cuman keluar sebentar gitu, mau ketemu teman, kangen banget sama temen atau kangen sama pacar lo gitu kan. Tapi kayak kayak gue cuman mau bilang kayak sabar guys, ada waktunya, ketika ini semua akan selesai. Tuhan tuh mempunyai waktu-waktu terbaik buat kita semua gitu. Ya, jadi sabar bahwa ini pasti akan ada akhirnya gitu ya. Kita percaya pasti akan ada endingnya dari ini semua. Kalau dari Ruth nih? Iya, yang pertama sama kayak Icel, jangan panik. Yang kedua, jangan bandel, jangan keluar-keluar rumah dulu. Terus yang ketiga, jaga kesehatan. Nah yang keempat, terakhir adalah kalau kita udah kasih yang terbaik buat diri kita, ya kita serahin sama Tuhan, Tuhan yang atur. Iya, kita walaupun kita tetap jaga diri kita tetap nggak keluar rumah, tapi kita tetap mempercayakan hidup kita sama Tuhan ya, karena Tuhan yang ngatur segala sesuatunya. Nah ini kan kita lagi ngerayain Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah saat ini mungkin banyak orang yang pasti ibadah di rumah, merayakan Paskah nggak seperti biasanya. Biasanya datang ke gereja beribadah bareng-bareng. Nah mungkin ada pesan Paskah yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman di rumah, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak mudanya Tuhan yang beriman gitu. Mulai dari Hema. Kalau dari Hema sendiri, Hema cuma mau bilang, kadang kita kan ngerasa kayak, gue udah capek banget gitu loh, ini bener-bener gue gak sanggup ngadepin ini semua, ini udah terlalu lama Tuhan gitu kan. Jadi kayak gue cuma bilang, kayak di firman Tuhan bilang, kalau pencobaan yang Tuhan kasih buat lo itu gak pernah melebihi kapasitas yang lo punya gitu. Exactly, dan betul. Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan buat lo ketika lo udah berserah sama Tuhan dan bilang, gue udah gak sanggup Tuhan kita bantu lo. Jadi gue cuma mau bilang, tetap beriman sama Tuhan, Tuhan pasti kuatkan lo gitu. Ya, Ruth? Ya, kita sebenarnya nggak boleh jangkal tika liburan ini kan panjang banget. Jangan samakan hari liburan kita tuh sama hari-hari biasanya. Kalau misalkan hari biasanya kita mungkin bisa bolong-bolong saat teduhnya, tapi di saat ini kita harus punya satu kesempatan buat deketin diri sama Tuhan, karena kita tahu kalau Tuhan itu Allah yang besar. Jadi kita harus kayak mengucap syukurnya tuh lebih gitu loh. Kita punya waktu lebih, ya kita harus kasih waktu buat Tuhan itu juga lebih. Iya, lebih intim lagi sama Tuhan ya. Oke, kalau Icel? Bener banget, waktu yang intim sama Tuhan. Gue ngerasain banget ketika lagi kayak gini nih, keadaan kayak gini, jadi ada banyak kesempatan gitu sama keluarga ngumpul bareng. Kayak kalau malam atau pagi gitu doa bareng kan, ada juga kan. Jadi tapi ada gue satu pesan sih buat kita semua gitu, walaupun keadaan lagi labil, kita percaya Tuhan kita stabil kok. Jadi Mantap. Dia selalu ngasih jaminan keselamatan buat kita semua. Amin, amin, amin. Bener banget guys. Jadi sekalipun saat ini kayaknya kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa, tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai kita, Dia Allah yang bangkit mengalahkan maut, dan Dia berikan kepastian buat kita. Amin. Amin. Kita dengarkan khotbah dari Pastor Andy Wijaya berikut ini. Shalom jemaat Tuhan, shalom anak muda dimanapun kalian berada. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan sama-sama secara online. Ibadah Paskah kita cukup spesial tahun 2020 ini. Tetapi kita percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang sanggup memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita. Tema firman Tuhan hari ini tentang kuasa kebangkitan Kristus yang hidup di dalam kita. Mungkin kita semua udah dengar tentang Paskah, tapi saya mau mengingatkan sedikit
kembali bahwa arti Paskah adalah kebangkitan Kristus dan kemenangan Kristus atas maut, kemenangan Kristus atas segala dosa. Nah, ini penting buat kita anak-anak Tuhan untuk kita bisa menghidupi Paskah dalam kehidupan kita. Nah, mengenai Paskah kita juga nggak boleh lupa, hari Jumat yang lalu kita memperingati hari kematian Kristus. Ini sangat penting, kenapa? Karena justru kematian Kristuslah itu adalah kunci kemenangan kita. Karena kalau Kristus tidak mati di kayu salib, maka dosa kita tetap ada. Nah, kematian Kristus menanggung segala dosa, menanggung segala kelemahan, menanggung segala kemiskinan, menanggung segala sakit penyakit kita, menanggung segala kebodohan kita. Dan satu lagi momen yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Kristus tidak saja mati untuk menanggung segala dosa kita, tetapi Kristus juga bangkit pada hari ketiga. 3000 tahun yang lalu, Kristus bangkit, menang atas maut, dan hari ini kita memperingati kemenangan itu. Nah guys, kenapa sih harus ada kematian dan harus ada kebangkitan? Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Sekarang semua kita pernah coba dong untuk belanja online, betul ya? Kalau kita melihat suatu barang yang menarik, sesuatu barang yang kita suka banget, kita lihat secara online lalu kita pengen punya, tetapi masalahnya kita nggak punya uang untuk membeli barang ini. Lalu ada seseorang yang membayar buat saudara. Ya kalau kita semua tahu ya, kalau belanja online cara bayarnya macam-macam nih. Ada yang bisa via ATM, atau transfer, atau pergi ke toko-toko tertentu yang menerima pembayaran online. Tetapi ketika pembayaran itu sudah dilakukan, maka lewat aplikasi belanja kita akan keluar tuh suatu receipt, suatu tanda terima, suatu invoice yang menyatakan bahwa pembayaran sudah dilakukan, dan bagi si penjual, dia harus mengirimkan barangnya kepada kita. Nah, lalu kita tunggu dong dengan deg-degan, udah nggak sabar lagi nih, pengen nunggu, pengen terima barangnya. Waktu berjalan, tapi kita nggak terima barangnya. Nah, coba kalau kalian ada dalam situasi seperti ini, harusnya sudah datang ke tempat kita, tapi barangnya nggak datang. Apa yang kalian lakukan? Ya, pasti kita akan lakukan apa? Komplain. Kita akan komplain kepada aplikasi tersebut, kita akan bilang, hey, barang saya belum datang. Pada waktu kita melakukan komplain, tahu nggak guys, kita nggak pikirin bahwa sebenarnya siapa yang bayarin ini. Tapi kita yakin banget gitu, kita pede banget bahwa kita bisa komplain, dan pada waktu kita ngomong, maka mereka harus dengerin omongan kita. Bahwa kita adalah pemilik sah dari barang itu, walaupun bukan kita yang bayar. Mungkin barang itu belum sampai, tapi kita yakin banget bahwa suatu saat barang itu akan sampai ke tempat kita. Guys, begitupun juga dengan Paskah, begitupun juga dengan kebangkitan Kristus. Pada waktu Kristus mati di kayu salib, itu adalah pembayarannya. Tetapi kebangkitan Kristus adalah tanda terima dari pembayaran itu. Orang bisa bilang, saya udah bayar, saya udah transfer, tapi kalau dia nggak pegang tanda terimanya, dia nggak memiliki barang itu. Guys, kalau engkau menghidupi Paskah, kalau engkau mengalami Paskah dalam hidupmu, engkau pegang tanda terimanya. Engkau bisa komplain kalau engkau nggak terima sesuatu yang menjadi hakmu. Engkau menjadi pemilik yang sah dari barang tersebut. Itulah Paskah. Luar biasa kan? Yuk kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai Paskah. Kita mau, saya ada suatu cerita buat kita semua tentang Paskah. Jadi Paskah ini dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Pada zaman perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Nah kita sekarang ada di perjanjian baru. Nah tapi sebelum kita dengar ceritanya, kita mau baca suatu firman Tuhan. Kita baca sama-sama dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bisa buka Alkitabnya atau bisa lihat di layar kaca kalian.
Filipi 3 ayat yang 10, ini firman Tuhan berkata, ini Paulus yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Dia di sini adalah Yesus Kristus. Saya ganti kata Dia dengan Yesus Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Guys, ada 4 hal di sini yang kita mau renungi sama-sama. Saya mau ajak kalian semua untuk bisa perhatikan baik-baik, karena ini akan mengubahkan hidup saudara. Karena ini akan mengubahkan pola pikirmu dan engkau akan mengalami kemenangan dalam hidupmu. Yang pertama di sini Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Yang pertama kali kita mesti kenal Kristus. Tadi saya balik lagi mengenai tanda terima yang kalian pegang, yang kalian bisa klaim kalau barang itu nggak terima. Kalaupun kalian terima barang itu, lalu barang itu mungkin nggak sesuai dengan yang kalian pesan. Mungkin barang itu rusak, kalian bisa klaim, minta garansi. Kalau apa? Kalau ada tanda terimanya. Nah, tetapi kita juga mau belajar siapa sih yang sudah ngebayarin itu buat kita? Yaitu Yesus Kristus. Nah, saya akan cerita tentang Paskah di Perjanjian Lama di Keluaran pasal yang ke-12. Kalian bisa baca di rumah. Tetapi disinilah pertama kali Paskah diperintahkan Tuhan kepada orang Israel untuk dilakukan. Saya bacakan di Keluaran 12 ayat yang ke-26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Nah, di Keluaran 12 ayat 14 dikatakan demikian, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi ini Paskah ini adalah perintah Tuhan untuk kita merayakannya. Nah, Paskah di dalam Perjanjian Lama di mana kita memperingati karya Tuhan atas orang Israel. Pada waktu itu mereka tinggal di tanah Mesir selama 430 tahun hidup sebagai budak. Hidup di bawah penjajahan orang Mesir. Nah, yuk kita ngebayangin apa sih artinya budak dan apa ngebayangin 430 tahun tuh kayak gimana guys. Yang pertama budak. Budak adalah seseorang yang tidak memiliki lagi hak atas hidupnya. Hak atas hidupnya dimiliki oleh tuannya. Seorang budak tidak bisa mengerjakan yang dia suka. Seorang budak itu mengerjakan hanya yang diperintahkan tuannya. Nggak peduli dia suka atau tidak suka, dia harus mengerjakan. Dan seorang budak juga tidak memiliki hak atas hidupnya. Dia nggak punya hak buat bercita-cita. Dia nggak punya hak untuk bahagia. Seorang budak hidupnya diatur, hidupnya ada di tangan dari tuannya. Nggak enak ya guys jadi seorang budak, tapi orang Israel alami itu 430 tahun lamanya. Bayangin, nggak bisa punya cita-cita guys, kasihan banget. Nggak bisa punya pilihan untuk bahagia. Nah sekarang satu lagi 430 tahun, gimana ngebayanginnya? Nah gini guys, Alkitab juga nulis bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun aja. Satu generasi itu 70 tahun. Satu generasi itu artinya ada ayah, juga ada anak. 2 generasi, ada kakek, ada cucu. 3 generasi, ada kakek buyut dan ada cucu buyutnya, itu 3 generasi. Nah 430 tahun itu kurang lebih ada 6 generasi guys. Nah, 6 generasi itu artinya kakek buyut kita punya kakek buyut. Waduh, pusing gak ngebayanginnya? Pusing, ribet banget. Tetapi kalau hidup pada zaman itu artinya bapak saya budak, kakek saya budak, kakek buyut saya juga budak. Nah, om tante kita semuanya budak, teman-teman kita budak. Jadi pada waktu itu kebayang gak sih, gak ada cerita seru yang bisa diomongin. Karena dia bilang, kakek gua dulu itu pejuang loh gitu.
Enggak ada cerita kayak begitu. Bapak gua itu adalah seorang yang hebat banget. Enggak ada, semuanya budak guys. Hidup itu kayaknya flat banget, hidup itu kayaknya datar banget pada waktu itu. Nah di sini dilihat di Keluaran pasal 12, Tuhan berinisiatif. Tuhan mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang Israel. Keluar dari tanah Mesir, menyelamatkan mereka dari perbudakan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk mereka enggak hidup lagi sebagai budak, untuk mereka enggak hidup lagi di bawah orang lain. Untuk mereka bisa memiliki masa depan dan masa depan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Lalu Tuhan mengatur suatu rencana yang besar. Lalu Tuhan memerintahkan orang Israel untuk tinggal di rumahnya. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6, orang Israel itu disuruh tinggal di dalam rumahnya masing-masing. Tidak boleh mengadakan kegiatan apapun di luar rumah. Selama berapa hari? 14 hari. Sama ya guys, sama yang kita alamin saat ini, kita nggak boleh keluar rumah. Saat ini sekolah dari rumah, ya nggak? Ada teman ulang tahun, ya kita nggak bisa ngerayain. Tiap hari kita harus di rumah. Bahkan hari ini pun kita ibadah Paskah, kita melakukannya dari rumah. Jadi makanya saya bilang ibadah Paskah tahun ini tuh spesial banget karena kita benar-benar bisa merasakan apa yang orang Israel rasakan pada waktu 3000 tahun yang lalu di tanah Mesir pada waktu itu. Lalu Tuhan bilang, ambillah seekor domba jantan yang umurnya 1 tahun, jadi ini anak domba, masih lucu guys, masih cute banget, yang tidak bercacat celah. Lalu anak domba itu harus tinggal di rumah kalian sejak hari pertama sampai hari yang ke-14. Nah, domba ini akan menjadi persembahan nantinya, menjadi persembahan dari Paskah. Nah guys, tadi kita kan mau belajar tentang mengenal Yesus begitu ya. Nah Yesus juga dikatakan sebagai anak domba Allah. Kita nanti akan belajar perbedaannya. Tetapi anak domba ini selama 14 hari di karantina guys, mirip banget kita. Nah pada waktu proses karantina ini, kebayang gak sih pada hari pertama dia datang, kita ngeliatin itu domba ya gak, embe gitu kan. Dia makan, kita kasih makan rumput. Lama-lama karena tiap hari sama dia ya gak, ngobrol, lama-lama kita ngobrol bareng tuh sama domba. Halo Mbe, apa kabar? Ya lu kan gak ketemu siapa-siapa sama orang lain. Di rumah aja 14 hari. Halo Mbe, apa kabar? Akhirnya apa? Main bareng, ya gak? Belajar bareng. Mungkin lu bisa gulat-gulatan bareng sama domba. Kan kayak lucu banget tuh kan, kayak Sound the Ship gitu kan. Mungkin bisa jadi tidur bareng sama dombanya. Tapi gak mandi bareng kan sama domba ya. Gak dong. Nah mulai apa? Mulai terbangun hubungan. Tadinya kita bilang itu cuman si Embe, setelah berjalan dengan waktu, mungkin kalian gak panggil Embe lagi, kalian panggilnya Beb, ya gak? Halo Beb, lagi apa Beb? Wes gitu kan, lagi main PUBG misalnya, main bareng sama dia. Mulai terbangun hubungan, kalian mulai ngerasa ada engage, ada sesuatu sama dia. Tetapi pada hari ke-14 Tuhan perintahkan begini, domba itu harus dipersembahkan. Nah persembahan bahasa Ibrani-nya adalah korban. Sama di Alkitab juga ditulis dengan bahasa Indonesia digunakan kata korban. Korban artinya untuk mendekatkan kepada sesuatu. Pada waktu Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mempersembahkan korban domba itu artinya Tuhan ingin orang Israel mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah guys, ini kita akan melihat dari dua perspektif. Pertama dari pemilik domba, yang kedua nanti dari dombanya juga ya. Dari pemilik domba, Tuhan gak perintahkan supaya korban persembahannya rusak atau beruang, itu makhluk hutan, yang ada adalah liar. Tetapi Tuhan mau persembahan itu adalah sesuatu yang menjadi milik engkau, sesuatu yang punya engkau sendiri. Engkau punya hubungan dengan apa yang mau engkau persembahkan, apa yang mau engkau korbankan, yaitu domba itu. Dan pada waktu disembelih, ada rasa apa sih guys? Pernah punya binatang peliharaan gak sih? Lalu binatang peliharaan itu mati. Mungkin pernah punya siapa? Si Ciko misalnya. Atau kalian pernah punya ikan yang kalian sayangin. Kalian pernah punya marmut, apapun itu. Pada waktu dia mati, ada rasa apa? Pasti rasa sedih, ada rasa kehilangan, betul gak? Guys, berbicara soal untuk mendekatkan diri, kita harus
punya hubungan. Kenapa Tuhan perintahkan 14 hari tinggal di dalam rumah? Supaya ada hubungan yang terbangun. Bukan cuma sekedarnya. Saya mau bilang sama kalian semua, pada waktu Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah, yang dipersembahkan, yang dikorbankan, dia bukan sekedar Tuhan. Dia bukan sekedar domba. Tetapi Tuhan Yesus dia punya hubungan yang dalam dengan kalian semua. Guys, tahu gak sih di Alkitab sampai ditulis bahwa Tuhan itu sudah mengenal kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Dan Tuhan sudah menulis tuh kisah-kisah luar biasa, kisah-kisah sukses kita di dalam buku kehidupannya. Dari awal sampai akhir tentang kemenangan kita, kesuksesan, keberhasilan kita, semuanya udah dituliskan di dalam buku kehidupan itu. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu apa yang kau paling suka. Tuhan tahu juga kegelisahan hatimu. Tuhan tahu rahasia hidupmu yang paling dalam. Mungkin gak ada orang yang tahu. Mungkin hanya sahabat-sahabat terdekatmu yang tahu. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus mengenal engkau lebih daripada siapapun. Ada hubungan yang dalam. Ketika Tuhan Yesus menjadi domba yang harus dikorbankan, ketika dia naik ke kayu salib, dia tahu bahwa kita pernah gak setia. Dia tahu bahwa kita pernah ngeberontak. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa kita pernah gak peduli akan kita menyanyiakan hidup kita, masa muda kita sia-siakan. Dia tahu, tetapi dia karena kasih Kristus kepada setiap kita, dia tetap ambil keputusan untuk naik ke kayu salib. Darahnya tercurah buat setiap kita. Darah yang mulia, darah yang mahal itu menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita di hadapan Tuhan. Guys, ini luar biasa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Orang yang telah membayar lunas apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Orang yang telah membayar lunas segala dosa-dosa kita. Sebab Alkitab juga mencatat bahwa sebab upah dosa adalah maut. Guys, pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita gak setia, pada waktu kita lari dalam hidup kita, seharusnya kita yang mati. Tetapi Yesus mengambil alih segala dosa, mengambil alih segala kutuk, mengambil alih segala hukuman yang harus ditimpakan kepada hidup kita. Ditanggung oleh Tuhan Yesus, dibayar lunas. Sekarang Kristus telah bangkit, Kristus telah menang atas maut. Kita pegang tanda terimanya guys. Kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku adalah anakmu. Firman Tuhan catat kita bukan lagi hamba, tapi firman Tuhan bilang bahwa kita disebut sebagai sahabat. Guys, luar biasa. Tuhan kita pencipta langit dan bumi bilang kita boleh panggil dia sebagai sahabat. Susah ya guys punya sahabat, ya enggak? Kita udah percaya banget sama dia, terus tiba-tiba dia kita bilang mungkin likung kita, ya enggak? Kita sering dikecewakan dengan orang-orang yang mungkin kita pikir kita percaya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia setia buat setiap kita. Nah guys, lalu orang Israel, kita balik lagi ke cerita Paskah tadi. Pada waktu domba itu disembelih, maka darahnya itu harus dioleskan di tiang pintu rumah orang Israel pada waktu itu. Dan ketika malaikat maut lewat, ketika dia melihat darah di palang pintu itu, maka malaikat itu enggak peduli siapa yang di dalam rumah itu, dia enggak lihat lagi. Dia akan lewati rumah itu, maut enggak akan melewati, maut enggak akan berkuasa atas rumah itu, dilewati. Enggak peduli di dalamnya mungkin udah hafal ayat Alkitab apa belum, ya enggak, udah hidupnya benar atau enggak benar, enggak peduli. Tetapi pada waktu ada darah Kristus, maka maut enggak lagi berkuasa. Guys, saat ini saya juga mau ajak setiap kita, mari kita juga dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah rumah juga. Bahwa pintunya ada di mana? Pintunya ada di hati. Mari saat ini dengan kita mengenal Kristus, mari kita menerima karya terbesar, mujizat terbesar yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, yaitu kita menerima di dalam hatinya. Biar darah Kristus itu juga boleh dioleskan di loh pintu kita, di pintu hati kita. Sehingga guys,
Buat Tuhan gak penting masa lalu kita. Buat Tuhan gak penting apa yang pernah engkau lakukan. Tapi kalau hari ini engkau mengambil keputusan di hadapan Tuhan, engkau mau minta ampun sama Tuhan untuk segala pelanggaranmu. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, kalau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, gak peduli, itu artinya engkau sedang mengoleskan darah Yesus Kristus di pintu hatimu. Dan maut gak lagi berkuasa atas engkau. Kita lanjut lagi. Yang pertama tadi kita mengenal tentang Kristus, yang kedua kita mengenal kuasa kebangkitannya. Saya bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Guys, ini luar biasa banget. Pada waktu kita mengalami kebangkitan Kristus, ada kuasa yang kita terima. Ada perubahan status dari hamba menjadi sahabat. Dari hamba, dari budak menjadi anak. Guys, saya mau cerita, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, lalu langit terbuka, lalu turun Roh Allah dalam bentuk, Alkitab mengatakan seperti burung merpati, dan ada suara keluar dari langit dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Guys, kalau kalian baca di Alkitab, Tuhan Yesus belum memulai pelayanannya. Tuhan Yesus belum melakukan mujizat pada waktu itu. Tuhan Yesus belum berjalan di atas air. Tuhan Yesus belum menyembuhkan mata orang buta. Tuhan Yesus belum waktu itu membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa guys. Tetapi Bapa di surga udah bilang, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Itu Bapa kita di surga baik banget guys. Baik banget sama kita, Tuhan mengasihi kita. Kalau saat ini kita mau datang sama Tuhan, kalau kita pikir, waduh kayaknya gue belum siap deh untuk gue datang sama Tuhan. Kayaknya hari ini gue belum siap untuk gue bisa melayani Tuhan. Guys, Tuhan gak tunggu kita melayani dia dulu. Tuhan gak tunggu kita tahu berapa banyak ayat hafalan. Enggak guys, tapi hari ini adalah momen yang paling penting. Hari ini adalah hari Paskah buat kita semua. Hari ini adalah hari keputusan. Maukah kita menerima kasih Kristus, kasih yang tulus, kasih yang murni buat setiap kita. Kita gak perlu pikir apa yang harus kita kerjakan, karena Firman Tuhan juga katakan, mari kita terima itu dengan iman kita, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Guys, Tuhan mengasihi engkau. Lalu juga berbicara soal kuasa kebangkitannya guys. Ini waktunya kalau kita hidup di dalam dunia, dalam standar dunia. Standar dunia adalah engkau harus punya sesuatu dulu. Standar dunia itu adalah standar dunia adalah demanding. Dia akan menuntut. Kalau engkau baru dianggap teman, kalau engkau mesti baik dulu, baru engkau bisa dianggap teman. Engkau mesti punya sesuatu dulu, baru engkau dihargai. Engkau harus berprestasi dulu, baru engkau mungkin dilihat sama orang. Tetapi Tuhan gak begitu guys. Mari Tuhan mau ubahkan hidup kita saat ini, yang seperti ini, hari ini, untuk jadi lebih baik untuk di kemudian hari. Tuhan selalu bicara masa depan, Tuhan gak bicara soal masa lalu. Tuhan bicara masa depan, dia janjikan bahwa kita punya hidup dengan hidup yang berkelimpahan, kata Tuhan. Guys, mari di sini waktunya, kalau kita gak lihat, hari ini bukanlah akhir daripada hidup kita. Tapi hari ini kalau kita ambil keputusan untuk kita mau hidup bagi Tuhan, engkau akan alami mujizat dalam hidupmu. Engkau akan lihat perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Kalau firman Tuhan juga bilang bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya juga akan diselamatkan. Ini engkau akan alami bahwa satu keluargamu juga akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Guys, ini waktunya kita yang bilang bodoh, kita gak jadi bodoh lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, kita yang miskin, kita gak jadi miskin lagi di dalam Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita mau lepas gak
kekhawatiran kita kepada Tuhan? Kita mau lepas nggak permasalahan kita kepada Tuhan dan ganti dengan kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita pegang kuasa kebangkitan daripada Kristus. Guys, yang terakhir saya mau sampaikan seperti ini. Kita menjadi bersekutu dengan penderitaan Kristus. Guys, ini bukan berbicara bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup yang menjadi menderita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mengingat, kita melihat penderitaan yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Dia yang harusnya mulia, tetapi dia mengalami penyiksaan, penderitaan, ganti semua daripada kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Terakhir guys, ini berbicara bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini berbicara proses. Pada waktu engkau menerima Kristus, hidupmu sudah dibaharui, betul. Bahwa statusmu sudah dirubahkan oleh Tuhan menjadi anak, betul. Tetapi tubuh di dalam daging ini, karakter kita, kebiasaan kita belum berubah. Ada proses yang harus kita jalani. Nah, bagaimana caranya melewati proses itu? Bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita? Guys, ingat dong, di fisika kita pernah belajar tentang daya, begitu ya. P sama dengan V per R, betul ya? P itu inisial dari power, dari kuasa. Kuasa sama dengan V, voltase, tegangan gitu ya, dibagi dengan R, resisten atau tahanannya. Guys, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita mau punya kuasa yang besar, bagaimana kita punya daya yang besar, tergantung dari V-nya dan tergantung dari R. R itu berbicara soal resisten, bicara soal hambatan. Apa sih yang menghambat kita untuk kita hidup, untuk kita ikut Tuhan? Apa sih yang membuat kita nggak bisa ikut Tuhan? Lihat, semakin kecil R-nya, maka kuasanya semakin besar. Ini berbicara soal ketaatan guys. Semakin kita taat di dalam Tuhan, semakin kuasa itu besar. Guys, kadang orang suka bingung bicara soal kasih karunia dengan yang dibilang dengan hukum-hukum. Kalau di sini kita bisa memahami hal ini guys, maka kita bisa nggak usah bingung, kita akan bisa membedakan. Pada waktu kita menjalani hidup kita lihatnya ke atas, lihat Tuhan. Kalau lihat Tuhan, Tuhan itu nggak pernah meminta. Tuhan tuh bukan seperti dunia yang demanding. Dia itu memberi. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memberkati bahkan sebelum kita bangun. Kalau kita bekerja, Tuhan jagai dari pagi sampai sore. Kalau kita menabur sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, Tuhan bilang, Tuhan bikin jadi berhasil. Jadi kalau kita sedang berjalan nih guys, sedang dalam hidupan kita, kalau kita gagal, jangan lihat dunia. Karena kalau kita lihat dunia, kita pasti dituntut tuh kan, lu gak bisa, kamu gak mampu. Kalau kamu udah kerjakan juga kurang rapi, banyak kurangnya lah. Tetapi kamu lihat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya itu. Bahwa saya memiliki kesempatan yang baru setiap harinya untuk memulai sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Nah, pada waktu kita melakukan sesuatu buat dunia, nah tadi kita butuh ketaatan. Kita berjalan di dalam ketaatan, semakin taat kita semakin besar kuasanya. Nah, di akhir saudaraku bicara soal kebangkitan Kristus, Tuhan mau kita melayani Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita digunakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya apa? Melayani Tuhan artinya kita memberi kemuliaan kita kepada Tuhan. Kemuliaan itu hanya bisa didapat kalau kita sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kalau kamu belajar, kamu dapat nilai yang baik. Nilai yang baik itu adalah kemuliaan. Kalau kamu mau mempersembahkan hidupmu buat Tuhan, kamu mempersembahkan kemuliaan. Nilai yang baik itu adalah pelayananmu sebagai seorang pelajar. Nilai yang baik itu adalah kemuliaan engkau yang kau berikan buat Tuhan. Kalau engkau misalnya
di rumah. Tadinya sebelumnya mungkin kita di hidup yang lama kita nggak pernah mau bantu orang tua kita. Tetapi sekarang kita walaupun susah, ada ketaatan, kita mau coba, kita mau lakukan. Lalu ada sesuatu yang kita kerjakan di rumah, ada pujian dari orang tua kita. Kamu berubah ya sekarang ya, udah mau cuci piring, kamu luar biasa. Itu kemuliaan. Dan kemuliaan itulah yang kita persembahkan buat Tuhan. Kemuliaan itulah yang bisa kita balas buat Tuhan. Yang kita bisa kasih kepada Tuhan dari diri kita. Yaitu lewat apa? Lewat sesuatu yang kita kerjakan dengan baik. Ada usaha, ada sesuatu yang kita berikan. Guys, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua. Bahwa miliki kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidupmu. Alami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dengan ketaatan total. Tema gereja kita tahun ini bicara soal God's Kingdom Authority. Tentang kuasa kerajaan Allah, tentang otoritas kerajaan Allah. Inti dari semuanya itu adalah berbicara soal ketaatan. Seberapa engkau mau taat kepada Tuhan. Seberapa engkau mau zero di hadapan Tuhan. Seberapa engkau mau nol di hadapan Tuhan. Seberapa engkau mau taat di hadapan Tuhan. Semakin engkau zero, semakin engkau taat, kau akan alami mujizat dalam hidupmu. Engkau akan alami kemuliaan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Firman Tuhan katakan engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan dapatkan perkara yang lebih besar. Dan engkau jalani enggak sendiri, ada sahabat yang mendampingi engkau. Ada Bapa yang mengasihi engkau. Ada Tuhan yang memimpin hidupmu. Engkau enggak lagi sendiri. Mari saya mau ajak engkau saat ini. Buat engkau yang merindukan untuk hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Buat engkau yang ngerasa saat ini mungkin ngerasa capek, ngerasa lelah, ngerasa kecewa. Kenapa? Karena engkau melihat dunia, engkau hidup berdasarkan standar dunia. Engkau ngerasa lelah, engkau ngerasa kecewa karena dunia selalu menuntut. Saat ini engkau dengar kabar baiknya bahwa ada Yesus Kristus yang mengenal engkau sejak dari kandungan ibumu. Ada Yesus Kristus yang sudah merancangkan masa depan dalam hidupmu. Dia sudah sediakan berkat, dia sudah sediakan kesembuhan. Dia sudah sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia sudah siapkan keberhasilan dalam hidupmu. Semuanya udah dibayar lunas sama Tuhan. Dan engkau pegang tanda terimanya dengan kebangkitan Kristus. Dengan Paskah yang kita rayakan hari ini. Engkau pegang tanda terimanya. Engkau bisa klaim bahwa pada waktunya Tuhan engkau akan terima segala sesuatunya. Kalau engkau mau ini hari ini, caranya yang pertama, mengenal Kristus. Yang kedua, hidup di dalam Kristus. Nah, untuk bisa hidup dalam Kristus, engkau harus mengundang Kristus masuk di dalam hatimu. Engkau harus oleskan darah itu di pintu hatimu. Saat ini Kristus datang dan dia mengetuk lembut hatimu. Dia berdiri di pintu rumah, di pintu hatimu dan dia mengetuk dengan lembut. Maukah engkau bukakan buat dia? Yesus saat ini mengetuk engkau. Bahwa engkau yang mau membukakan pintu buat Kristus, saya mau ajak engkau taruh tangan kananmu di dada, di pintu hatimu. Sebagai tindakan iman bahwa engkau sedang mengoleskan darah Kristus di pintu hatimu. Mari saya mau berdoa buat saudara, engkau ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih engkau tidak melihat lagi dosa-dosa masa lalu saya. Engkau tidak lagi melihat pelanggaran saya. Tetapi Kristus engkau telah mati buat semua dosa saya. Engkau menanggung segala pelanggaran saya. Engkau menanggung segala hukuman yang harus saya tanggung dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya undang engkau untuk masuk dalam hatiku. Saya undang engkau untuk menjadi Tuhan atas hidupku. Aku mau taat kepada Tuhan. Aku mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Aku mau hidup dan hidup untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Selamat buat rekan-rekan yang tadi sudah menaruh tangan kanannya di dada. Selamat menjadi anak-anak Allah. Selamat mewarisi semua janji Tuhan. Saya juga mau berdoa buat kalau kalian ada sakit penyakit, mengalami sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu, pegang bagian yang sakit. Mungkin di kepala atau di dada, di perut, di kaki. Pegang dimanapun itu. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa engkau sudah pegang tiketnya. Engkau sudah pegang kesembuhan itu. Engkau bisa klaim di hadapan Tuhan bahwa hidupmu adalah hidup yang sehat,
hidup yang bugar, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau sudah pegang tiketnya. Mari tindakan iman kita pegang bagian yang sakit. Kalau mungkin saat ini engkau gak sakit, tapi kau tahu ada saudaramu, ada orang yang kau kasih mungkin mengalami sakit, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Bayangkan engkau memegang dia, pegang bagian yang sakit. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk tubuh yang kau berikan buat kami, tubuh yang dicambuk, tubuh yang telah menanggung segala kelemahan kami, tubuh yang telah menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Saat ini kami hidup di dalam kasih Kristus, kami saat ini hidup di dalam janji Tuhan, saat ini kami hidup di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, saat ini kami memegang atau kami menumpangkan tangan atas bagian tubuh kami yang sakit, atau bagian tubuh orang-orang yang kami kasihi. Kami katakan di dalam nama Yesus, darah Yesus sudah membayar lunas segala sakit penyakit kami. Saat ini kami pegang kuasa kebangkitan Kristus. Bapa, Engkau lihat ini kuasa kebangkitan Kristus yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Kami katakan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh saat ini. Kami berdoa untuk setiap sel-sel tubuh yang rusak. Di dalam nama Yesus ada sel-sel tubuh yang baru yang Tuhan berikan. Saat ini untuk setiap organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, kami perintahkan di dalam nama Yesus berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih untuk tanda terima kesembuhan yang kami sudah pegang Tuhan. Kami bisa datang kepada Tuhan untuk kesembuhan yang menjadi milik kami. Terima kasih. Saat ini kami masih memegang bagian tubuh yang sakit ini, tapi kami tidak pegang untuk bagian yang sakit. Kami telah pegang bagian tubuh yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini kami memegang bagian tubuh yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami memegang bagian tubuh yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terakhir saya mau berdoa. Kalau engkau mungkin ngerasa hatimu terluka, engkau pernah kecewa, engkau pernah kecewa dengan keluarga, engkau pernah kecewa dengan temanmu atau dengan siapapun, engkau ngerasa sepertinya gak pengen hidup lagi karena ada kekecewaan yang begitu dalam. Mari saya juga mau undang engkau untuk taruh tanganmu di dada, pegang dadamu. Saya mau berdoa. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu yang pegang tangannya di dada Tuhan. Engkau yang menghibur Tuhan. Engkau kasih-Mu tuh yang tinggal di dalam hati mereka. Tidak ada lagi ruang untuk kekecewaan, tidak ada lagi ruang untuk sakit hati dalam hati kami semua Tuhan. Kami cabut keluar segala kekecewaan, kami cabut keluar segala sakit hati. Kami juga mau melepaskan kepengampunan kami kepada orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kami. Seperti Engkau Yesus, Engkau mengorbankan dirimu buat kami, Engkau memberikan pengampunan buat kami. Saat ini juga kami mau menerima kasih Kristus. Kami mau mengalami kasih Kristus dan kami mau melepaskan pengampunan ini. Kami mau isi hati kami hanya oleh Engkau ya Yesus. Kami mau isi hati kami hanya oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Nama Yesus adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan gak mau meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Lewat perjamuan kudus, kita juga memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, kita memperingati karya keselamatan buat setiap kita. Engkau sudah menerima kesembuhan, Engkau sudah menerima pembaharuan daripada Kristus. Nah, saat ini kita mau pegang roti yang adalah tubuh Kristus di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang terpecah buat kami, tubuh-Mu yang Kau berikan buat kami. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kemiskinan, karena semuanya udah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saat ini kami mau makan tubuh-Mu Tuhan. Tinggal di dalam kami mau bersama-sama dengan Engkau. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Kita persiapkan cawan yang adalah darah Kristus. Ini adalah darah perjanjian baru, darah anak domba yang boleh memeteraikan kita, yang boleh mensahkan kita bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan, bahwa kita nggak lagi hidup di dalam gelap, tetapi kita hidup di dalam terang. Kita bukan lagi budak, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi janji Tuhan. Mari kita
datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah buat kami, darah yang telah mengampuni segala dosa kami, darah yang telah menyucikan, membenarkan kami, sehingga kami saat ini boleh berdiri di hadapan Bapa dan mengalami kasih, mengalami karunia, dan boleh mengalami penggenapan atas setiap janji Tuhan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih kasih-Mu tinggal bersama-sama dengan kami. Saat ini kami hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Saat ini kami hidup dalam hidup yang penuh dengan kesuksesan di dalam Tuhan. Kami terima segala hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami terima masa depan kami yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berada di akhir daripada ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan, saya mau ajak kita anak-anak muda untuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia. Itu yang memampukan engkau melewati hari-harimu dengan ajaib. Kasih daripada Yesus Kristus, kasih yang sempurna tinggal di dalam hatimu. Hatimu tidak lagi kosong, tapi melimpah oleh karena kasih Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus boleh menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita. Terpujilah engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya mewakili seluruh penatua Jemaat GKD Jakarta dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat Paskah, selamat mengalami kemenangan bersama Kristus. Jangan lupa bahwa engkau sudah pegang tiketnya, engkau memiliki segala janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman youth GKKD Jakarta, apa kabar? Pasti kan lagi ibadah online ya di rumah ya. Aku harap semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap ya stay safe untuk masa-masa sekarang ini. Jadi masih ada yang ingat sama aku nggak? Aku Liodra dan kabar aku sekarang baik banget. Kegiatan aku sekarang ini di rumah aja bikin konten, gak ngapa-ngapain karena COVID-19 ini kita emang gak bisa kemana-mana, semuanya ditunda dulu, dipospon dulu, jadi buat kontennya di rumah sekreatif mungkin gitu. Aku di sini juga mau bagi-bagi kesaksian buat teman-teman semua tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang Liodra rasain sampai saat ini. Jadi banyak yang aku rasain itu waktu aku di Idol sih. Ketika aku di Idol itu aku ngerasain bahwa Tuhan itu baik banget sama aku. Dari apa ya, dari proses dia memberkati aku, dari segi usia 16 tahun tapi mengikuti ajang yang bergengsi di Indonesia, dan peraturannya juga cukup sulit dan rumit di usia aku yang masih muda di antara teman-teman lainnya, di mana aku harus jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, nggak bisa megang handphone dan lain sebagainya, ikutin peraturan di sana. Tetapi ada rasa khawatir sebenarnya sebelum aku ikut karena aku takut nggak bisa menjalaninya. Tapi ya gitu, aku nggak punya sahabat selain Tuhan. Jadi selama di Idol aku selalu menyerahkan diri aku sama Tuhan karena emang aku ngerasain bahwa Tuhan selalu ngejaga aku. Ngedampingin aku apapun yang aku lakukan, negur aku gitu-gitu, karena emang gak ada siapa-siapa di sana gitu, nggak ada orang-orang yang kita kenal banget kayak orang tua, teman-teman, nggak ada. Jadi ya Tuhan, aku ngerasain bahwa Tuhan tuh selalu dampingin aku apapun situasi aku, baik aku ngalamin masa-masa sulit aku selama di Idol kayak kehabisan suara lah, sakit lah, itu pun Tuhan tetap memberkati aku, tetap menemani aku, baik aku nyanyi di atas panggung juga, apapun situasinya Tuhan tetap memberkati aku. Dan sampai sekarang ini menjadi juara 1 Idol 10 ini juga menurut aku karena emang kebaikan Tuhan. Karena kalau bisa dibilang aku juga dari keluarga yang
sederhana aja. Dimana kalau misalnya kita logika ngumpulin vote sampai aku menjadi juara 1 kayaknya nggak mungkin deh, nggak cukup gitu. Tapi Tuhan dengan kemurahan hatinya mempertemukan dengan orang-orang baik yang selalu membantu Lyodra, yang vote Lyodra gitu. Jadi itu juga pasti atas kuasanya Tuhan dan tangan Tuhan bekerja di situ. Jadi aku merasain bahwa emang Tuhan luar biasa banget pemberkatannya di dalam aku, banyak banget mukjizat yang terjadi dalam hidup aku selama aku di Idol sampai titik sekarang ini juga karena kemurahannya Tuhan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman youth GKKD Jakarta di masa sulit ini, padahal kita harusnya memperingati Paskah ini, ya benar sih memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa manusia tidak punya masalah, tapi Tuhan menjanjikan apa? Menjanjikan bahwa setiap kita punya pergumulan, masalah dalam hidup kita, bahwa Tuhan selalu setia menolong kita, siap membantu kita, dan Tuhan juga siap mengulurkan tangannya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa kecewa atau marah, karena Tuhan selalu ada di samping kita apapun situasinya. Jadi percaya itu buat teman-teman semuanya. Apalagi di COVID-19 ini, biasanya kita merayakan hari suci ini, kita ke gereja sama keluarga, ngumpul bersama-sama dan berdoa. Tapi karena COVID-19 kita harus ibadah misa online. Tapi dari situ pun kita tidak menghalangi berkat dari Tuhan, karena ibadah misa online pun kita bisa merasakan bahwa apapun situasinya kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, berkomunikasi langsung sama Tuhan. Jadi di saat-saat kayak gini kita lebih banyakin untuk berdoa, berpasrah kepada Tuhan, berpengharapan juga kepada Tuhan penuh, seperti itu. Dan kali ini aku akan menyanyikan satu buah lagu buat kalian semuanya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all and stay safe everyone. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan,
Inspirasi dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKDJakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.